Selamat datang di channel Milan TV Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe, karena setiap tanggal 3 kita akan mengundi 1 subscriber beruntung untuk mendapatkan jaket eksklusif AC Milan. Bintang AC Milan ini cedera, Stefano Pioli bingung cari pengganti. Pemain sayap AC Milan Alexis Saelemaekers telah dikonfirmasi akan absen dalam 2 pekan ke depan karena cedera saat laga melawan Napoli. AC Milan berhasil menang meyakinkan atas tuan rumah Napoli dengan skor 3-1 dalam lanjutan Serie A Italia pekan ke-8 Senin dini hari kemarin. Atas hasil tersebut, skuad asuhan Stefano Pioli berhak mengkudeta Sassuolo dari puncak klasemen sementara dengan selisih 2 poin. AC Milan meraih 20 poin dari 8 laga. Kendati demikian, Rossoneri juga mendapatkan kabar buruk karena beberapa pemainnya menderita cedera pasca laga panas tersebut. Salah satunya adalah pemain sayap Alexis Saelemaekers. Dilansir dari Sport Media, sayap Alexis Saelemaekers harus menepi selama 2 pekan ke depan. Ini berarti pemain berkebangsaan Belgia itu dipastikan tidak akan memperkuat AC Milan saat menghadapi Lille di Liga Eropa dan Fiorentina di Serie A Italia. Absennya Saelemaekers tentu juga membuat Stefano Pioli pusing 7 keliling. Pasalnya pemain yang berusia 21 tahun itu selalu menjadi langganan di skuad utama pelatih berkepala pelontos tersebut. Pioli sebenarnya masih punya Samu Casilejo di posisi yang sama dengan Saelemaekers. Namun mantan pemain Villarreal itu tampil angin-anginan saat diturunkan ke lapangan. Selain Samu Casilejo, Pioli juga bisa menempatkan Brahim Diaz untuk menjadi pengganti Saelemaekers. Walaupun bukan posisi asli dari Diaz, namun ia bisa menjadi opsi di saat seperti ini. Apalagi mantan pemain Real Madrid itu berkarakter menusuk. Rencana Pioli tidak berhenti sampai di sini. Zlatan Ibrahimovic dan Rafael Leao juga dikabarkan akan absen, setidaknya dalam 2 pertandingan AC Milan selanjutnya. Ronaldo vs Ibrahimovic vs Lukaku, siapa yang paling unggul? Legenda Juventus Alessio Tacchinardi menilai Zlatan Ibrahimovic saat ini lebih unggul ketimbang Ronaldo dan Romelu Lukaku karena ia memenangkan lebih banyak poin bagi timnya ketimbang 2 pesaingnya tersebut. Musim ini tampaknya menjadi musim yang seru sebab perlombaan meraih Scudetto sepertinya tidak akan didominasi oleh Juventus saja. Ada AC Milan yang tampil sangat keren. Mereka belum tersentuh kekalahan sama sekali dan kini menjadi pemuncak klasemen sementara Serie A Italia. Lalu ada juga Inter Milan. Mereka memang sedikit limbung namun di awal musim ini, namun masih dianggap berpeluang meraih gelar juara Serie A 2020-2021. Juventus, AC Milan, dan Inter Milan tampil apik berkat performa penyerang-penyerang andalannya. Di Juve ada Cristiano Ronaldo, di Milan ada Ibrahimovic, dan di Inter ada Romelu Lukaku. Ketiganya kini bersaing menjadi pencetak gol terbanyak di pentas Serie A Italia. Ibrahimovic saat ini memimpin dengan koleksi 10 gol. Ronaldo ada di peringkat kedua dengan raihan 8 gol. Sementara itu Lukaku ada di posisi ketiga dengan koleksi 7 gol. Alessio Tacchinardi kemudian ditanya dari ketiga pemain itu, siapa pemain yang paling unggul dalam urusan menentukan hasil akhir? Mereka semua menentukan, terlalu menentukan. Ibra menang dengan poin, jawab Tacchinardi pada TMW Radio. Alessio Tacchinardi kemudian memberikan pujian setinggi langit pada Zlatan Ibrahimovic. Ia mengatakan pemain Swedia itu sekarang malah lebih hebat ketimbang 1 dekade yang lalu. Ia lantas menunjukkan gol yang dicetak oleh Ibrahimovic saat AC Milan bersuah dengan Napoli. Saat itu ia mencetak gol sundulan yang sangat apik. Seperti yang diantisipasi Koulibaly, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Ibra hari ini jauh lebih kuat daripada 10 tahun yang lalu, cetus Tacchinardi. Ia tidak bermain untuk orang lain, tidak merasa seperti seorang pemain tim. Hari ini ia adalah seorang pemain. Pada putaran 360 derajat, ia juga membantu Bonera. Ia adalah seorang pemimpin, ujinya. Zlatan Ibrahimovic saat ini tampaknya akan absen untuk beberapa waktu.
sebab ia mengalami cedera di laga Napoli vs AC Milan. Di laga itu ia sempat mencetak gol. Demikian juga dengan Cristiano Ronaldo saat Juventus bersua Cagliari dan Romelu Lukaku saat Inter Milan berduel lawan Torino. Ketertarikan AC Milan pada bek asal Barcelona. Sebagaimana yang diketahui, AC Milan terus-menerus mengalami perombakan yang cukup signifikan dalam beberapa musim terakhir. Di bawah kepemilikan Elliott manajemen, Rossoneri mulai merubah cara mereka dalam pemburuan amunisi mereka. Deretan pemain muda saat ini menjadi prioritas AC Milan untuk dilabuhkan ke publik San Siro. Satu di antara contohnya ialah Jens Peter Hauge yang berhasil dipinang oleh klub lamanya, Bodo Glimt. Beberapa posisi permainan AC Milan kabarnya akan mendapatkan amunisi tambahan untuk bursa transfer musim dingin mendatang. Satu di antaranya ialah posisi lini pertahanan. Sejauh ini masalah pertahanan memang dimiliki oleh Rossoneri. Tercatat dari dalam 4 pertandingan terakhir, AC Milan telah kebobolan 7 gol. Catatan tersebut menjadi perhatian lebih bagi sang pelatih, Stefano Pioli. Terlebih lagi, AC Milan saat ini hanya memiliki duet andalan pada diri Alessio Romagnoli dan Simon Kjaer. Nama seperti Leo Duarte maupun Musacchio kabarnya akan dilepas oleh klub pada Januari mendatang. Walhasil untuk menyiapkan tandem masa depan bersama Gabbia, AC Milan mulai melirik bek tengah muda nan bertalenta. Satu di antara incarannya ialah Melairo Bogarde. Pemain asal Belanda itu memberikan penampilan yang cukup menjanjikan. Berdasarkan data yang dirangkum dari laman Transfermarkt, musim ini talenta 18 tahun itu telah membukukan 5 kali main plus sekali assist. Catatan tersebut terbilang menawan bagi pemain yang berposisi sebagai fullback kanan itu. Dilansir laman Sempre Milan, alasan AC Milan menginginkan jasa Melairo Bogarde ialah paket komplit yang dimiliki. Memiliki postur yang ideal untuk menjadi seorang bek tengah yang tangguh. Melairo Bogarde juga dilengkapi atribut membaca permainan dengan jeli. Selain itu, satu di antara kelebihan yang sulit ditemukan sebagai bek tengah ialah kecepatan. Melairo Bogarde dikabarkan memiliki kecepatan yang mumpuni. Terlebih lagi, ia mampu diposisikan sebagai fullback kanan. Meskipun demikian, bukan perkara yang mudah bagi AC Milan untuk mendatangkan talenta 18 tahun tersebut. Pasalnya, Barcelona sendiri juga berkeinginan untuk memboyongnya. Klub raksasa Liga Spanyol itu membutuhkan amunisi segar untuk lini pertahanan mereka, termasuk menjadi masa depan pengganti Gerard Pique. Layak ditunggu bagaimana AC Milan mengupayakan untuk memboyong Melairo Bogarde ke publik San Siro. Waktu Milan perpanjang kontrak Calhanoglu kian menipis. Waktu semakin menipis bagi AC Milan yang berjuang untuk menuntaskan masa depan Hakan Calhanoglu yang akan habis masa kontraknya pada musim panas mendatang. Calcio Mercato mencatat bagaimana strategi yang diterapkan oleh manajemen Rossoneri terbilang jauh dari kata sempurna, mengingat mereka saat ini berada di posisi salah satu pemain kunci. Saat ini Calhanoglu memiliki kontrak yang akan berakhir dalam kurun waktu 8 bulan lagi. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan dicapainya kesepakatan tersebut. Tawaran yang disodorkan raksasa Serie A tersebut kepada pemain internasional Turki dan agennya berupa proposal gaji 3,5 juta euro atau 560 miliar per musim, sudah termasuk bonus. Dan saat ini tidak ada indikasi mereka akan menaikkan nominal tersebut setelah CEO Ivan Gazidis mengevaluasi anggaran klub bersama Elliott Management. Ada 2 faktor di balik keputusan tersebut, yakni krisis ekonomi akibat pandemi dan fakta bahwa pihak Milan tengah berjuang menjauh dari iming-iming memberikan gaji yang besar kepada para pemain. Kontrak antara kedua belah pihak sedang berlangsung, namun ada ketegangan antara Paolo Maldini dan agen sang pemain, Gordon Stibic. Sementara sumber yang dekat dengan ex bintang Bayer Leverkusen tersebut mengklaim bahwa permintaan gajinya bukanlah 7 juta euro atau 112 miliar seperti yang diberitakan.
tetapi hanya di atas 5 juta euro atau 80 miliar. Pihak-pihak tersebut telah mengambil jeda waktu 15 hari untuk melakukan evaluasi sebelum segalanya menjadi benar-benar serius. Dan Rossoneri akan segera mengambil keputusan apakah akan memperpanjang kontrak gelandang 26 tahun tersebut atau terpaksa menjualnya Januari nanti. Di balik layar muncul ketertarikan yang kuat untuk serius memburu Dominik Szoboszlai dari Salzburg yang bakal menjadi suntikan besar jika Calhanoglu meninggalkan raksasa Serie A Italia. Prediksi Lille vs AC Milan. AC Milan akan bertandang ke Perancis untuk menghadapi Lille pada matchday keempat Grup H Liga Eropa 2020-2021. Pada Jumat 27 November 2020, duel di Stade Pierre-Mauroy sangat krusial bagi kedua tim. Pada matchday ketiga, Milan menjamu Lille di San Siro. Waktu itu, kedua tim sama-sama belum terkalahkan di semua kompetisi. Milan lebih diunggulkan, namun hasilnya di luar dugaan. Milan tumbang 0-3 oleh hat-trick Yusuf Yazici. Milan pun dipaksa menelan kekalahan pertamanya. Dengan hasil tersebut berarti Milan belum pernah menang melawan Lille di Eropa. Milan kalah 2 kali kebobolan total 5 gol dan selalu gagal mencetak gol. Lille memimpin klasemen dengan raihan 7 poin, sedangkan Milan berada di posisi kedua dengan raihan 6 poin. Di bawah mereka ada Sparta Praha dengan 3 poin dan Celtic dengan 1 poin. Lille dan Milan saat ini berada di dua posisi terdepan. Siapapun yang menang dalam duel di Prancis nanti akan punya peluang lebih besar untuk lolos ke babak 32 besar. Jika imbang, mereka akan memberi jalan bagi Sparta Praha untuk memangkas jarak. Setelah duel matchday ketiga, Lille mengalami anti klimaks. Lille ditekuk tuan rumah Brest 2-3 di Ligue 1 dan turut merasakan kekalahan untuk pertama kalinya pada musim ini. Sementara itu, Milan bermain imbang 2-2 lawan Verona di Serie A. Untuk bentrokan nanti, kedua tim telah membangun momentum dengan kemenangan meyakinkan di liga masing-masing akhir pekan kemarin. Lille menang 4-0 menjamu Lorient lewat gol-gol Yazici, Luis Araujo, dan Jonathan Christian David. Sementara itu, Milan mengalahkan tuan rumah Napoli 3-1 lewat sepasang gol Zlatan Ibrahimovic dan 1 gol Jens Peter Hauge. Namun kemenangan atas Napoli harus dibayar mahal oleh Milan dengan cederanya Ibrahimovic. Itu merupakan sebuah kehilangan yang sangat besar jelang lawatan ke Prancis. Berikut statistik Lille dan Milan. Lille tanpa kemenangan dalam 13 laga kandang terakhirnya di Eropa, yakni 6 kali seri dan 7 kali kalah dan hanya mencetak total 8 gol selama periode tersebut. Lille kalah 1 kali dan cuma menang 2 kali dalam 6 laga terakhirnya di semua kompetisi. Rekor tandang Milan di Liga Eropa termasuk babak kualifikasi adalah 7 kali menang dan masing-masing 3 kali kalah dan seri. Milan tidak terkalahkan dan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 2 laga terakhirnya, yakni saat melawan Verona dan Napoli. Milan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 7 laga tandang yang sudah mereka mainkan di semua kompetisi musim ini. Dari statistik tersebut, siapakah yang akan memenangkan jalannya pertandingan? Tulis pendapat kalian dan mari saling berdiskusi di kolom komentar.